Halo sahabat, perkenalkan saya Muhammad Altafel Sebastian. Kali ini saya akan membuat video edukasi tentang bahaya hipertensi dan diabetes mellitus. Jadi kalian tahu apa itu hipertensi? Penderita hipertensi cenderung memiliki pembuluh darah yang kaku dan sempit. Karena terjadi penebalan pada dinding pembuluh darahnya. Jika menyempit dan kaku, maka tekanan darah akan meningkat. Jika tekanan darah tinggi, artinya jantung jadi harus bekerja lebih keras untuk dapat mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jika jantung terus dipaksa bekerja lebih keras, maka akan berbahaya karena bisa menyebabkan kerusakan hingga menimbulkan berbagai komplikasi penyakit jantung yang dapat merenggut nyawa. Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah kita itu lebih dari batas normal, yang di mana batas normalnya itu adalah 120/80 atau yang terbaru ini hingga 110/80. Nah, untuk batas normal tersebut itu sudah kita lewati hingga menjadi 130 sampai ke atas, itu sudah menandakan kalian mengalami hipertensi. Nah, hipertensi ini apabila tidak ditangani dengan baik, itu dapat menyebabkan kematian, stroke, selanjutnya diabetes. Pada orang non-diabetes, insulin bekerja dengan efektif, sehingga kadar gula di dalam darah berkurang dan menjadi normal kembali. Pada penderita diabetes tipe 2, pankreas masih menghasilkan insulin. Hanya saja, jumlahnya kurang atau kinerjanya tidak maksimal. Kondisi ini biasanya disebabkan karena pola hidup yang kurang baik atau faktor usia. Diabetes adalah kondisi di mana tubuh kita itu tidak bisa memproses gula. Jadi tubuh kita hanya menerima gula saja, namun tidak diproses dengan baik. Apa penyebabnya? Yang pertama, gula dalam darah kita itu sangat tinggi, yang bisa menyebabkan cepat lapar, sering haus, dan sering kencing atau ke kamar mandi. Itu adalah merupakan penyebab dari tanda awal kalian terkena diabetes mellitus. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, kalian harus mengurangi makan makanan yang manis, makan seperti gula, permen, atau kue-kuean. Nah, selanjutnya juga bisa ditakar makanannya yang tinggi gula, seperti apabila, dan minumannya ya, minumannya gula seperti teh, kopi itu maksimal diberi gula itu 1 sendok teh. Nah, kita dalam satu hari itu hanya memiliki batas 4 sendok makan gula dalam sehari. Lalu bagaimana efeknya apabila berlebih? Efeknya berlebih, kita akan sering ngantuk. Lalu apabila tubuh sudah tidak bisa mengolah gulanya tersebut, akan menyebabkan penyakit diabetes ini. Nah, untuk kedua penyakit hipertensi dan diabetes itu, cara mencegahnya itu hanya gampang. Kita hanya mengatur pola makan, lalu kita mengatur olahraga kita, aktivitas sehari-hari kita. Jadi sebenarnya tidak apa-apa untuk makan makanan dan minum minuman yang tinggi gula, namun harus diimbangi dengan aktivitas yang tinggi juga. Jadi tubuh bisa memproses gula tersebut dengan baik. Jadi teman-teman, jangan sampai terkena hipertensi dan gula. Ayo kita atur makanan dan minumannya untuk kita sendiri demi kehidupan yang lebih baik. Adapun batas konsumsi harian yang telah ditetapkan oleh Kemenkes RI untuk garam itu sebanyak 1 sendok teh, sekitar segini, 1. Kemudian, Sedangkan untuk batas konsumsi gula perhariannya itu adalah 4 sendok makan. 1, 2, 3, 4. Sekitar segini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pola makan sehat. Yang pertama, pilih nasi secukupnya, bisa diganti dengan jagung, singkong, ataupun ubi. Perbanyak buah dan sayur, pilih lauk dari ikan, tahu, tempe, ataupun ayam tanpa kulit. Lalu yang terakhir adalah jangan berlebihan memakan makanan manis dan juga gorengan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa contoh menu yang sesuai dengan konsep isi piringku yang diinisiasi oleh Kemenkes RI. Ibaratnya dalam satu piring, satu lingkaran piring penuh,
setengahnya itu diisi oleh sepertiga dari makanan pokok karbohidrat, contohnya adalah nasi, lalu seperenamnya lagi itu berupa protein atau lauk pauk, contohnya seperti telur, tahu, tempe, ikan, maupun ayam. Lalu setengah piringnya lagi itu sepertiga dengan porsi yang sama dengan nasi atau karbohidrat itu diisi oleh sayur-sayuran. Contoh dari menu sayur-sayuran di sini adalah pecel sayur contohnya, atau sayur-sayuran lainnya yang ekonomis. Sementara seperenamnya lagi dengan porsi yang sama dengan lauk pauk atau protein itu berupa buah dengan contoh buah naga atau semangka ataupun juga mangga. Kata-kata hari ini, lebih baik mencegah daripada mengobati, jaga pola makan, rajin bergerak, dan rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.